Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Nikmatul Maula dan kelompok saya Mentari Rahayu Rahmatiyah dan Muhammad Adeli Razak. Kami dari kelas KM 103 PJJ Komunikasi. Kami akan menjelaskan hasil penelitian kami mengenai peranan penting literasi digital dalam mencegah hoaks atau informasi palsu di kalangan remaja. Terselesaikannya proposal ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Indrati Asyariri S.Hum, M.Hum, selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan. Tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Generasi muda, apalagi mereka yang aktif dengan media sosial yang luas, sering sekali mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Tapi, adanya penyebaran informasi palsu merupakan ancaman yang serius, yang bisa mempengaruhi sikap dan juga pemahaman remaja. Karena hoaks ini gak main-main loh, bisa bikin kegaduhan. Di Indonesia juga menurut survei menunjukkan bahwa remaja yang berusia 13-18 tahun paling rentan dengan informasi palsu karena kurangnya pengetahuan verifikasi informasi. Karena hoaks tersebut bisa dibuat dramatis dengan foto editan atau judul yang membuat emosi langsung meledak. Bahkan di sekolah Indonesia, program ini masih sangat minim diajarkan. Padahal program ini bisa dilakukan melalui pelajaran. Dengan begitu, remaja tidak hanya pintar teknologi, tapi juga pintar memilih informasi yang asli. Menurut Verdel, pada 2017, seiring perkembangan teknologi, informasi bisa dengan mudah tersebar kemana saja hanya dalam hitungan detik. Ini membuat kita bisa dengan cepat tahu berita terbaru, tapi juga membuka celah masuknya hoaks dan informasi palsu yang sering sulit dibedakan. Remaja adalah kelompok yang sangat aktif dengan menggunakan media sosial, sehingga mereka bisa mendapatkan dampak negatifnya dengan keluarnya berita palsu ini. Bahkan menurut Livingstone et al. Pada 2021, mengapa literasi digital penting untuk kalangan remaja? Karena agar mereka bisa mengecek informasi apakah betul atau salah sebelum menyebarkan ke media sosial. Literasi ini bukan cuma soal bisa dibaca dan ditulis saja, tapi juga agar memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan bisa mengenali tanda-tanda informasi yang palsu. Menurut Gues et al. Pada 2019 juga, kalau literasi ini lemah, mereka para remaja bisa menyebarkan hoaks tanpa mereka sadari, yang bisa memperparah penyebaran informasi palsu ini, dan dampaknya juga bisa membuat kerugian sosial yang besar dan mengalami kebingungan. Menurut Sapani dan Capella, pada 2020, oleh karena itu, harus meningkatkan literasi karena literasi itu bisa menjadi langkah untuk melindungi diri dan juga lingkungan dari informasi yang palsu. Jadi, lewat program literasi tersebutlah, remaja pasti bisa lebih paham cara cek fakta informasi tersebut dan bisa berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi tersebut. Ini termasuk cara yang bagus untuk mencegah adanya penyebaran hoaks dan bisa membantu menciptakan tempat digital yang sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait rumusan dan tujuan masalah, konsep hoaks, serta metode dan variabel penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada 4 hal utama. Yang pertama, mengapa remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap penyebaran hoaks. Yang kedua, sejauh mana tingkat literasi digital remaja saat ini. Yang ketiga, bagaimana peran literasi digital dalam membantu remaja mengenali dan mencegah hoaks. Dan yang keempat adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan remaja dalam memilah informasi di internet. Hal ini disusun berdasarkan bab 1 bagian B rumusan masalah. Adapun pembahasan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan literasi digital remaja agar mereka tidak menjadi sasaran hoaks, penipuan, dan kejahatan cyber. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir kritis dan analitis sehingga remaja mampu mengolah, menilai, dan memverifikasi informasi digital. Yang ketiga, membangun etika digital seperti komunikasi yang sopan, menghargai privasi, serta tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Disusun
Hal ini disusun berdasarkan bab 1, bagian C, tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian literasi digital dan perilaku informasi remaja. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu yang sama, terutama terkait upaya pencegahan hoaks melalui peningkatan kemampuan literasi digital. Yang kedua, yaitu manfaat secara praktis. Semoga dengan diadakannya penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya literasi digital kepada remaja, sehingga remaja mampu menyaring, menganalisis, dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya sehingga terhindar dari penyebaran hoaks. Kemudian diharapkan penelitian ini mampu mendorong orang tua untuk lebih memahami bagaimana pola konsumsi informasi anak remaja mereka, serta memberikan pendampingan agar anak mampu menggunakan media digital secara baik dan bertanggung jawab. Menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam merancang program edukasi atau kegiatan literasi digital yang lebih efektif sebagai upaya mencegah penyebaran informasi palsu di lingkungan sekolah. Penelitian ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kecakapan digital dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, aman, dan terpercaya, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya hoaks atau informasi palsu. Selanjutnya, literasi digital. Literasi digital menurut UNESCO pada 2025 adalah kemampuan yang dimana menggunakan sebuah teknologi digital, media, dan juga jaringan yang bisa menemukan, menggunakan, mengevaluasi, membuat, dan juga menyebarkan informasi pada media luas secara efektif. Yang artinya, literasi digital bukan hanya tentang mengoperasikan perangkat digital saja, tapi agar mampu berpikir kritis terhadap informasi yang tersebar, menjaga keamanan data, dan juga perilaku di ruang digital. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah kemampuan seseorang bagaimana memahami, menggunakan, dan mengelola informasi berbasis teknologi secara cerdas dan penuh ketanggung-jawaban. Literasi digital tidak hanya menuntut keterampilan teknis, akan tetapi juga kecakapan kognitif dan etika dalam menghadapi berbagai informasi di dunia digital, sehingga seseorang dapat mampu berpartisipasi dan berinteraksi dengan aman, efektif, dan juga secara produktif. Selanjutnya, ada komponen, tujuan, dan pentingnya literasi digital menurut UNESCO pada 2021. Yang pertama adalah komponen literasi digital, adalah mencakup kemampuan dalam memakai perangkat dan aplikasi, kemampuan menilai sebuah informasi, dan kemampuan berinteraksi dengan aman dalam ruang digital. Ada juga elemen lainnya seperti menjaga privasi dan identitas, dan bisa membuat dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Dari semua elemen tersebut memiliki tujuan agar pengguna teknologi tidak pasif, tapi aktif dan juga produktif. Selanjutnya, tujuan literasi digital agar semua individu, di khususnya remaja, bisa berpikir untuk kritis terhadap beberapa informasi yang mereka terima, bisa memilih informasi dengan selektif, bertanggung jawab pada informasi tersebut, dan tetap aman saat sedang beraktivitas di media sosial, apalagi khususnya di internet. Literasi digital ini penting agar mereka tidak mudah percaya pada hoaks dan informasi palsu yang bisa saja berbahaya. Dan yang terakhir, pentingnya literasi digital bagi remaja. Literasi digital sangat penting bagi semua khalayak, apalagi khususnya pada remaja. Karena mereka adalah salah satu pengguna media sosial yang sangat aktif. Remaja rawan terpapar hoaks karena kemampuan verifikasinya yang mereka dalam melihat informasi belum sangat kuat. Dengan itu, literasi digital bisa membantu mereka untuk mengenali apakah informasi tersebut benar atau palsu, dan juga bisa berinteraksi secara cerdas dan aman di dunia maya tersebut agar terhindar dari resiko internet yang negatif. Sampailah pada pembahasan selanjutnya, yaitu hoaks. Apa itu hoaks? Hoaks adalah
informasi palsu yang tidak sesuai dengan fakta, sengaja dibuat-buat untuk menipu atau menimbulkan pemahaman yang salah. Hoax sering dibuat menarik, provokatif, dan memancing emosi agar cepat dibagikan oleh orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis dari hoax. Adapun jenis-jenis hoax di sini disusun berdasarkan referensi jurnal UNESCO. Adapun jenis hoax yang pertama adalah disinformasi, yaitu pesan atau informasi yang salah dan disebarkan dengan sengaja. Yang kedua adalah misinformasi, yaitu pesan atau informasi yang salah tetapi dibagikan atau di-share tanpa sengaja. Jenis yang ketiga adalah malinformasi, yaitu informasi benar yang digunakan untuk merugikan orang lain atau lebih sering digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Selanjutnya adalah karakteristik hoax. Karakteristik hoax yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana sih hoax itu, yaitu yang pertama, identitas si pembuat ini tidak jelas. Yang kedua, pesan berat sebelah atau terkesan memihak. Yang ketiga, menggunakan nama-nama tokoh yang terkenal tanpa izin. Yang keempat, judulnya provokatif dan sering tidak sesuai dengan isi. Yang kelima, mengajak pembaca untuk menyebarkan informasinya. Maka, dengan mengetahui karakteristik hoax ini, diharapkan kita dapat mengindikasikannya dan dapat mencegah diri kita dari apa-apa yang mendekati dengan hoax. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah kenapa hoax ini gampang banget atau mudah sekali menyebar di kalangan remaja. Berikut adalah penyebab hoax mudah menyebar di kalangan remaja. Yang pertama, rendahnya literasi digital, tidak melakukan verifikasi. Jadi remaja banyak yang tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan atau menerima berita. Yang kedua, intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Yang ketiga, dorongan psikologis seperti ingin cepat berbagi atau ingin terlihat update, up to date. Selanjutnya adalah apa saja yang dapat disebabkan atau ditimbulkan dari hoax. Berikut dampak hoax bagi remaja. Yang pertama, dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, dapat memicu konflik dengan teman atau lingkungan. Yang ketiga, menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Yang keempat, mengurangi kepercayaan pada media, pemerintah, dan institusi. Teman-teman, memang benar media sosial adalah sarana untuk bersosialisasi, berbagi ide, dan berpartisipasi dalam komunitas virtual seperti halnya Instagram, Facebook, Twitter atau X, dan juga TikTok adalah media yang paling umum digunakan oleh kalangan remaja maupun dewasa. Remaja paling sering menggunakan media sosial dengan durasi tinggi lebih dari 4 jam dalam sehari. Lamanya penggunaan media sosial yang berlebihan juga berkaitan dengan masalah emosional seperti yang diterangkan oleh McNamee, Medolia, dan Yerokim pada tahun 2021. Durasi penggunaan yang tinggi menandakan adanya ketergantungan media sosial. Hal ini menyebabkan fenomena fear of missing out atau disingkat menjadi FOMO. FOMO merupakan perasaan takut tertinggal dan selalu ingin up to date dengan apa yang dilakukan orang lain. Kelompok remaja yang mengalami FOMO akan berusaha mengikuti hal yang sedang viral untuk mendapatkan pengakuan sosial. Menyebabkan remaja acap kali membagikan ulang informasi tanpa melakukan cross-check, sehingga kelompok remaja sangat rentan terkena hoax atau informasi palsu. Bahkan tanpa sadar mereka juga akan menyebarkan hoax tersebut. Peranan literasi digital dalam mencegah hoaks di kalangan remaja. Bowden merumuskan literasi digital bersumber dari literasi komputer dan literasi informasi. Menurut Kemdikbud, pada 2017, literasi digital akan menguatkan kompetensi digital para remaja jaringan pegiat literasi media atau JAPLID, menyampaikan 10 kompetensi literasi digital yaitu mengakses, menyeleksi, memahami, mendistribusikan, memproduksi,
menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Peran literasi digital cukup signifikan karena literasi digital akan menciptakan tatanan remaja yang memiliki pola pikir dan pandangan yang kritis, kreatif, tidak mudah termakan isu yang provokatif. Hoaks dan korban penipuan di dunia digital menurut Ewaldus dan Fajri Sulistyo pada 2024 sebagai generasi muda, remaja merupakan pengguna aktif di media sosial. Oleh sebab itu, kemampuan literasi digital sangat diperlukan sebagai kontrol dalam menggunakan media sosial. Semakin meningkat kemampuan literasi digital seseorang, maka dapat meningkatkan kemampuan untuk mencari dan membangun strategi menggunakan search engine untuk mencari informasi dan menemukan informasi yang cocok. Selain itu, dengan peningkatan literasi digital, maka kemampuan pengguna teknologi dan informasi dari perangkat digital dapat digunakan lebih efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Para remaja yang kami wawancarai sebelumnya dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah lepas dari smartphone. Yang itu berarti mereka juga mengakses media sosial dan aplikasi lain yang ditawarkan di smartphone tersebut. Smartphone sebagai media utama bagi para remaja untuk mengakses berbagai informasi dan juga hiburan lainnya, menyebabkan remaja saat ini tidak dapat lepas dari internet, khususnya media sosial. Padahal, hoaks lebih banyak ditemui di media sosial tersebut, sehingga perlu ada peningkatan kemampuan literasi digital di dalam menggunakan teknologi untuk mengkritisi informasi yang didapatkan. Kemampuan literasi digital dalam menggunakan media sosial adalah hal yang sangat penting agar dapat merespon peredaran informasi palsu dengan bijak dan merupakan salah satu upaya agar terhindar dari pengaruh buruk berita hoaks. Dengan senantiasa bersikap kritis terhadap informasi yang diterima melalui media sosial, mengecek ulang ke sumber lain bila menemukan informasi yang dicurigai yaitu hoaks. Menurut Hamid, pada 2021 di Indonesia, penanggulangan berita hoaks atau informasi palsu telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan hukum. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan dasar hukum bagi tindakan pidana terkait penyebaran informasi palsu yang merugikan masyarakat. Undang-undang yang lebih relevan dengan konteks media digital adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. UU ITE menjadi alat kontrol yang sangat penting untuk menanggulangi penyebaran hoaks di media digital. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat, termasuk berita bohong atau hoaks. Undang-undang ini mengatur sanksi yang jelas, baik berupa pidana, penjara, maupun denda bagi para pelaku penyebaran hoaks tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh informasi yang salah, baik itu dalam bentuk kebingungan, ketakutan, maupun kerusakan sosial yang lebih besar. Sampailah kita pada pembahasan akhir, yaitu tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena apa adanya melalui data seperti wawancara atau interview, observasi, survei, atau analisis dokumen. Data penelitian dikumpulkan dari remaja usia 9-22 tahun di wilayah Depok dan Jakarta. Hasilnya menunjukkan 40% remaja melakukan pengecekan informasi, 60% lainnya menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Variabel utama penelitian ini adalah literasi digital, dengan berfokus pada kemampuan remaja dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, merespon informasi digital, serta mencegah hoaks. Semakin baik literasi digital seseorang, semakin rendah kemungkinan mereka menyebarkan hoaks. Begitulah teman-teman hasil penelitian dari kami tentang peranan penting literasi digital dalam mencegah hoaks dan informasi palsu di kalangan remaja. Saya Hilda. Saya Mentari. Saya Adli. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.